Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Para pemirsa jamaah Bukofin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan rahmatnya, karunia dan kebaikannya kepada kita semua. Pada hari ini kita bisa menjalankan ibadah siyam di bulan Ramadan. Kita bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas kebaikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa meridai kita semua. Dan juga mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang terbaik, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa jamaah Bukofin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah taala, pada kesempatan hari ini kita akan mengkaji sebuah tausiah, sebuah riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana menggambarkan tentang 3 golongan manusia yang paling rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita semua berharap agar menjadi orang-orang yang meraih keberuntungan dan tidak termasuk orang-orang yang rugi. Dan ini memang selalu dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya, bahwasannya ada orang-orang yang meraih keberuntungan dan juga ada orang-orang yang meraih kerugian. Di dalam sebuah kisah, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah naik ke atas mimbar. Ketika beliau naik pada tangga yang pertama, beliau mengucapkan amin. Ketika beliau naik pada tangga yang kedua, beliau mengucapkan amin. Dan naik pada tangga yang ketiga juga beliau mengucapkan amin. Kemudian baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, atani Jibril, faqala ya Muhammad, man adraka Ramadan falam yughfar lahu fa'ab'adahu Allah Ta'ala faqultu amin. Orang-orang yang mendapatkan bulan Ramadan akan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka merugilah dia dan ia dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan aku mengucapkan amin. Kemudian malaikat Jibril alaihi salam berkata, man adraka abawaihi indal kibari ahaduhuma aw kilahuma fadakhalan nar fab'adahu Allah Ta'ala. Orang-orang yang mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya di usia yang sudah lanjut, tapi dia tidak berbakti kepada orang tuanya, maka kemudian ia termasuk orang yang rugi dan dijauhkan dari rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan aku mengucapkan amin. Lalu malaikat Jibril alaihi salam berkata, man dzukirta ismahu wa lam yusalli alaik fa'ab'adahu Allah Ta'ala. Orang-orang yang apabila namamu disebut tapi ia tidak membaca salawat, maka ialah orang yang sangat merugi dan dijauhkan dari kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan aku mengucapkan amin. Hadis yang mulia ini memberikan sebuah informasi kepada kita semua. Ada 3 golongan manusia yang dikategorikan sangat merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang pertama adalah orang-orang yang diberikan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, tetapi karena dia tidak memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya, maka ia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan kesempatan bertemu dengan bulan yang mulia ini sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sebuah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Sehingga kita harus memanfaatkan setiap waktu di bulan Ramadan ini dengan melakukan amal saleh, amal kebaikan. Karena Allah Ta'ala jadikan bulan Ramadan ini adalah bulan di mana futihat abwabul jannah, dibukanya pintu surga seluas-luasnya. Wa ghallaqat abwabun nar, ditutup serapat-rapatnya api neraka. Wa istajibu fihi du'a, dan setiap doa dikabulkan dan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, firman Allah, fa inni qarib, aku ini sangat dekat dari hambaku.
Maka ketika kita berdoa, doa-doa kita didengar, dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan doa orang-orang yang berpuasa tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang paling rugi adalah orang-orang yang bertemu dengan bulan Ramadan tapi ia tidak mendapatkan kebaikan Ramadan atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah motivasi bersama kepada kita semua. Semua rangkaian ibadah yang kita lakukan di bulan yang mulia ini adalah hakikatnya mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, Allah taala mengampuni dosa-dosanya. Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa saja yang melaksanakan qiyam Ramadan, salat malam hari atau salat tarawih di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan kebaikan dari Allah, Allah taala akan mengampuni dosa-dosanya. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan atau menghidupkan 10 terakhir di bulan Ramadan karena mengharapkan mendapatkan Lailatul Qadar, penuh keimanan dan mengharapkan kebaikan dari Allah, maka Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosanya. Maka golongan yang pertama orang yang merugi itu adalah orang-orang yang bertemu dengan bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sangat rugilah orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa ada udzur yang dia alami. Betapa ruginya orang-orang yang kemudian di bulan Ramadan masih berbuat dosa, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Merugilah seseorang yang tidak memanfaatkan setiap waktu di bulan Ramadan untuk meraih kebaikan yang akan menghantarkan dia kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang kedua yang merugi itu adalah orang-orang yang mendapatkan orang tuanya di usia yang sudah lanjut, baik kedua-duanya atau salah satu dari keduanya, namun dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia tidak mendapatkan al-jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran ketika berbicara tentang kedua orang tua, selalu Allah Ta'ala menyebutkan hak untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga hak untuk kedua orang tua. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan. Allah Ta'ala telah mewajibkan kepada kalian beribadahlah itu hanya untuknya, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bil walidaini ihsanan, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Itulah kemudian ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makna dari ayat ini ketika beliau ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ayul a'mali afdal?" Amal apakah yang paling afdal? Maka Rasul menjawab, salat di awal waktu. Kemudian berbuat baik kepada orang tua dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena besarnya kedudukan orang tua di sisi Allah Subhanahu wa taala, sampai ada sebuah riwayat, sebuah kisah, seorang sahabat pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin untuk ikut berjuang, berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu pemuda ini ditanya oleh baginda Rasulullah SAW, "Ahayyun walidak?" Apakah kedua orang tuamu masih ada yang hidup? Kata anak muda ini, "Na'am ya Rasulullah, ada." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Fafihima fajahid." Maka dengan engkau berbuat baik kepada orang tua, kau berbakti kepada orang tua, itu bagian daripada jihadmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jihad yang luar biasa pahalanya masih bisa terkalahkan karena berbaktinya seorang kepada kedua orang tuanya. Oleh karena dalam lembaran sejarah atau sirah kita menemukan ada orang yang disebut oleh Nabi SAW, ma'rufun fis sama' majhulun fil ard. Seseorang yang namanya tidak dikenal oleh penghuni bumi, tapi sangat dikenal oleh penghuni langit. Yaitu seorang yang bernama Uwais Al-Qarni. Orang yang sangat mencintai kedua orang tuanya. Orang yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Dan karena keberbaktiannya itulah Allah Ta'ala menjawab, mengijabah doa-doa yang dia ucapkan. Bahkan ketika baginda Rasulullah SAW sebelum wafatnya, beliau berpesan kepada para sahabat, siapa saja yang bertemu dengan Uwais Al-Qarni, maka mintalah doa kepada dia. Sesungguhnya doa-doanya sangat dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika baginda Rasulullah SAW telah wafat, digantikan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Maka Abu Bakar As-Siddiq setiap ada rombongan dari Yaman yang datang berhaji ke tanah suci, ia bertanya, adakah di antara kalian seorang yang bernama Uwais Al-Qarni?
Lalu ketika Sayyidina Abu Bakar menemukan orang itu, maka kemudian ia minta doa, dan Uwais Al-Qarni mendoakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Setelah wafatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq digantikan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, juga sama. Umar bin Khattab minta doa dari Uwais Al-Qarni. Kemudian Uwais Al-Qarni mendoakan sahabat yang mulia Umar bin Khattab. Ini menunjukkan bahwasanya keberbaktian kita kepada orang tua menghantarkan kepada doa-doa kita diijabah. Permohonan kita akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, ketika kita durhaka kepada orang tua, kita tidak peduli kepada orang tua, maka akan menjadikan doa kita terhalang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau ingin kita diberikan kemudahan dalam hidup ini, kalau kita ingin diberikan kesuksesan dalam segala hal, maka kata kuncinya adalah itu berbaktilah kepada orang tua. Sampai-sampai Uwais Al-Qarni diceritakan, beliaulah seseorang yang pernah menggendong ibunya dari Yaman sampai ke Mekah untuk menaikkan ibadah haji. Masya Allah, keberbaktiannya luar biasa. Seorang yang bernama Uwais Al-Qarni, ma'rufun fis sama' majhulun fil ard. Orang yang tidak dikenal oleh penghuni langit, tapi sangat dikenal oleh penghuni. Orang yang tidak dikenal oleh penghuni bumi, tapi sangat dikenal oleh penghuni langit. Itulah orang yang sangat mulia, Uwais Al-Qarni. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang ketiga, orang yang rugi itu adalah orang-orang yang apabila mendengar nama Nabi Muhammad SAW disebut, tapi ia tidak mengucapkan salawat kepada Nabi SAW. Baginda Nabi SAW adalah sosok yang luar biasa. Beliau telah menyampaikan risalah Islam. Beliau telah sampaikan amanah Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Tidaklah beliau wafat kecuali beliau telah menjalankan amanah dengan baik. Qad addal amanah, beliau sudah menjalankan amanah. Wa nasahal ummah, dan beliau telah memberikan nasihat yang terbaik untuk umat. Oleh karena kedudukan Nabi SAW ini, yang beliau dikhitab oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, tidak pernah sampai disebut namanya secara langsung. Kalau nabi-nabi yang lain disebut, ya Nuh, ya Ibrahim, ya Isa, ya Musa, ya Zakaria, ya Yahya, dan seterusnya. Tapi ketika Allah Ta'ala ingin memanggil kekasihnya, dipanggillah dengan seruan yang terbaik. Ya ayyuhan nabi, wahai seorang nabi. Ya ayyuhar rasul. Maka kedudukan yang mulia inilah yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, yang kemudian Allah Ta'ala senantiasa bersalawat, para malaikat senantiasa bersalawat untuk baginda Nabi SAW. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan seluruh para malaikat bersalawat kepada baginda Nabi SAW. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah dan sampaikanlah salam untuk Nabi SAW. Maka setiap malam Jumat atau hari Jumat kita disunahkan untuk memperbanyak salawat kita kepada baginda Rasulullah SAW. Bahkan setiap doa-doa yang kita ucapkan, awalilah terlebih dahulu dengan membaca salawat. Ada sebuah kisah, seorang laki-laki memasuki Masjid Nabawi. Tiba-tiba ia duduk, lalu ia berdoa kepada Allah, Allahumma gfirli, Allahumma arhamni, Allahumma rizukni. Ya Allah, berikan aku ampunan, ya Allah, berikan aku rahmat, ya Allah, berikan aku rezeki. Tapi rupanya orang itu lupa membaca salawat kepada Nabi. Maka Rasulullah SAW menegurnya dan mengatakan, wahai si fulan, janganlah engkau terburu-buru. Apabila engkau ingin berdoa kepada Allah, awalilah doamu dengan memuji Allah Ta'ala dan berselawat kepada Rasulnya. Sesungguhnya doa yang diawali dengan pujian dan salawat kepada Rasulnya, doanya akan dijabah oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kebaikan oleh Allah Ta'ala, diberikan rahmatnya. Dan mari kita berdoa. Kami khususkan doa ini untuk Bank Bukopin dan juga seluruh karyawan dan karyawatinya. Mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan, kesehatan oleh Allah Ta'ala dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Ta'ala di dunia wal akhirah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tahzana idza syi'ta sahla. Ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abulaka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma bisut 'alaina min barakatika wa rahmatika wa fadlika wa rizqika
Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudahkanlah segala urusan kami, kemudahan untuk segala urusan keluarga kami, urusan kedua orang tua kami, dan urusan orang-orang yang kami cintai. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kemudahan untuk seluruh karyawan Ibu Kopin, berikanlah penjagaan di dunia dan akhirat, selamatkanlah mereka di dunia dan akhirat, jadikanlah kehidupan mereka kehidupan yang sakinah mawaddah warahmah, wafatkanlah semuanya lah dalam kondisi husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.